Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalatin finnar. Ikhwani wa akhwati bidin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita melanjutkan kajian kita pada kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin yang ditulis oleh Ibn Abi Asim dari dua imam besar, Al-Imam Abu Zur'ah dan juga Al-Imam Abu Hatim rahimahumullah, sebagai satu ringkasan daripada akidah para salafus saleh sejak abad pertama, kedua dan abad ketiga pada masa penulis itu. Pada waktu lalu sudah kita bicarakan panjang lebar pada poin yang pertama. Kita akan masuk kepada poin yang kedua, yaitu wal Qur'anu kalamullahi ghairu makhluqin bi jami'i jihatihi. Dan Al-Qur'an adalah firman Allah yang tidak diciptakan dari segala seginya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita sadar bahwa kelebihan umat Islam diberikan oleh Allah mukjizat yang diberikan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mukjizat ini bersifat abadi. Kalau mukjizat nabi-nabi yang terdahulu kita hanya bisa mendengar beritanya. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam bisa kemudian dengan tongkatnya membelah Laut Merah. Kita hanya dengar ceritanya, melihat pun nggak pernah. Ya, kita mendengarkan tentang Nabi Ibrahim yang dilemparkan ke dalam api tetapi tidak terbakar. Dan itu mukjizat. Begitu pula nabi-nabi yang lainnya, kita hanya mendengarkan, nggak pernah tahu kayak apa bentuknya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan mukjizat yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa kita rasakan ketika kita masih hidup di zaman ini dan zaman-zaman yang akan datang dengan adanya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa dirasakan oleh setiap manusia. Ya, bila kita melihat pada nabi-nabi terdahulu hanya bersifat berita, kalaupun ada menyaksikan mereka yang hidup di masa itu. Nah, karenanya saudara sekalian, inilah kelebihan Al-Qur'an yang memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir surat Al-Kahfi, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Wahai Muhammad, katakan, aku adalah manusia seperti kalian. Hanya saja diwahyukan kepadaku. Ya, wahyu inilah ada apa? Al-Qur'an ini. Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Qur'an ini. Yang kemudian menjadi mukjizat yang setiap kita bisa merasakan itu. Sehingga karenanya saudara sekalian, maka Allah menyebutkan tentang mukjizat Al-Quran ini yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaknya dia beramal yang saleh dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Karenanya mukjizat Al-Quran ini yang harus terus kita pegangi menjadi pedoman hidup buat kita semuanya, agar kemudian kita tidak tersesat jalan. Allah SWT menyebutkan di dalam sejumlah ayat yang lainnya
wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Di dalam surat Al-An'am ayat 155 Allah menyebutkan, inilah kitab yang kami turunkan, kata Allah, yang isinya adalah penuh dengan berkah. Begitu pula pada surat Al-Isra ayat 82 Allah menyebutkan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an ini merupakan obat dan rahmat bagi kaum mukminin. Makanya saudara sekalian, apabila kita ingin merasakan hidup secara utuh, jauh dari segala macam bentuk penyakit, maka kita harus kembali kepada Al-Quran, karena mengandung obat sekalipun rahmat buat kaum mukminin. Kemudian Allah juga menyebutkan dalam surat An-Nahl ayat 102, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik, bahwa katakan Al-Quran ini turun melalui malaikat Jibril yang datang dari Tuhanmu. Begitu pula dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. Allah menyebutkan, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Katakan bahwa ini adalah merupakan wahyu yang turun dari Allah Tuhan semesta alam, yang dibawa oleh malaikat Jibril, roh yang amin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadi pemberi peringatan bagi kaum umat manusia. Karena itu saudara sekalian, karena Allah yang menurunkan Al-Quran, maka Allah juga yang menjamin Al-Quran ini terhadap keutuhannya. Allah menyebutkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sebagaimana terungkap dalam surat Al-Hijr ayat 9, Allah lah yang menurunkan Al-Quran, Allah juga yang akan menjaganya. Makanya saudara sekalian, segala macam upaya manusia sepanjang zaman untuk memanipulasi Al-Quran, ternyata mereka tidak mampu melakukannya. Mulai daripada kaum kufar sampai Musailamah al-Kadzdzab, sampai pada masa-masa terakhir ini yang kemudian banyak berkembang adalah tazkirah. Ya, kitab suci karangan Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah itu. Yang di sana dia banyak membajak Al-Quran, yang tentunya akan beda antara Al-Quran dengan tazkirah yang dikarang oleh Ghulam Ahmad itu. Karena itu saudara sekalian, upaya manusia sekecil apapun dan sebesar apapun untuk memanipulasi Al-Quran akan terbongkar. Kenapa? Karena Al-Quran ini dijaga oleh Allah SWT. Jangan saja Al-Qurannya, bahasa Arab yang dimana Al-Quran menggunakan bahasa Arab ini ikut terjaga otomatis. Makanya lihatlah bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Banyak bahasa yang punah yang kemudian datang bersamaan dengan bahasa Arab itu. Kalaupun ada, sudah banyak yang kadaluarsa. Kalau Anda jago bahasa Inggris, diberikan teks bahasa Inggris 500 tahun yang lalu, Anda akan kesulitan untuk membacanya. Ya, sementara bahasa Arab, meskipun kemudian itu sudah mencapai 1400 tahun lebih, maka masih segar kebacanya, saudara sekalian. Kenapa? Dia ikut terjaga karena terjaganya Al-Quran. Nah, bagaimana dengan Al-Quran ini? Segala macam upaya manusia semua mengalami kegagalan ketika mereka berusaha untuk memasukkan atau memanipulasi Al-Quran, menambah maupun menguranginya. Ya, pihak Syiah termasuk kategori kelompok yang sangat gencar menghantam Al-Quran. Makanya banyak kalangan orientalis yang menggunakan pandangan-pandangan dan pendapat kelompok-kelompok Syiah ini untuk menghantam Al-Quran. Mereka mengaku bahwa Al-Quran ini ada penambahan, ada pengurangan. Bahkan mereka mengatakan Al-Quran ini ciptaannya Muhammad. Semua itu terbantahkan dengan adanya ayat-ayat Al-Quran dan pembuktian-pembuktian yang terjadi di dalam kehidupan umat Islam sepanjang sejarah, yang termasuk diantaranya baik proses pengumpulannya sampai masalah kandungannya. Sekalian, Syiah dalam rujukan utamanya Al-Usul Minal Kafi juz yang kedua menyebutkan tentang Al-Quran yang datang kepada Muhammad melalui malaikat Jibril itu berjumlah 17.000 ayat. Padahal Al-Quran yang ada pada kita ini, saya udah ngitung sendiri, 6.236 ayat. Ya, berarti 3 kali lipat Al-Quran ini. Kita pertanyakan,
kepada kelompok Syiah itu. Mana Al-Quran yang jumlahnya 17.000 ayat yang kalian akui sesuai dengan riwayat imam kalian itu. So sekalian, kalau kemudian kita kejar lagi Al-Quran yang ada sekarang ini, yang kemudian mereka mengatakan tidak, kami menggunakan Al-Quran ini, ya, kita kejar lagi. Al-Quran yang ada ini semuanya terkumpulkan melalui riwayat-riwayat ahli sunnah wal jamaah. Ya, tidak ada riwayat Syiah. Sekarang kita tanyakan, mana riwayat-riwayat Syiah yang dari ahlul bait itu kemudian bentuknya Al-Quran yang seperti ini? Mana riwayat mereka? Ya, tidak ditemukan riwayat mereka yang kemudian menyebutkan secara mutawatir bentuknya Al-Quran ini. Seluruh yang ada dalam riwayat-riwayat untuk menunjukkan Al-Quran ini utuh, betul-betul dari Rasulullah, dicatat oleh para sahabat, dihafalkan oleh mereka, sampailah kepada kita, itu berasal dari riwayat-riwayat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya di dalam kitab An-Nashr fil Qiraatil Ashr, ini dinukil dari kitab itu, ada 10 qurra dari masa tabi'in yang mengambil qiraat mereka dari para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, 10 qurra ini kemudian mereka menyampaikan riwayat-riwayatnya kepada kita, sampai kemudian terjadilah Al-Quran yang di tangan kita ini menjadi mutawatir. Jadi dari segi sanadnya, sampainya Al-Quran kepada kita dalam bentuk apa? Mutawatir. Ya, dari para tabi'in, dari sahabat, dari Rasulullah SAW. Kita lihat sejumlah riwayat yang disebutkan di sini, bahwa dari Qari'ul Madinah, Al-Imam Nafi', rawa anhu Warsh wa Qalun. Ya, dari seorang muqri' atau qari' yang pertama kali dari Madinah, yang kemudian beliau membawakan qiraat ini dari 6 sahabat Nabi SAW. Yang mana mereka adalah pertama Umar bin Khattab, kemudian Zaid bin Thabit, kemudian Ubay bin Ka'ab, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Ayyash, dan terakhir Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Ini adalah satu qiraat dari qari' yang bernama Al-Imam Nafi' yang berasal dari Madinah. Ini riwayat pertama. Dan tentunya kalau dari sahabat-sahabat Nabi SAW bersumber dari mana? Dari Rasulullah SAW. Adapun qari' yang kedua yang berasal dari Mekah, yang namanya Al-Imam Ibnu Katsir. Bukan Ibnu Katsir penulis tafsir Ibnu Katsir, bukan. Ini Ibnu Katsir yang qari' dari Mekah, seorang ulama tabi'in, rawa anul Bazzi wa Qumbul. Riwayat ini bersumber dari 5 sahabat Nabi SAW. Siapa mereka? Yang pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua Zaid bin Thabit, yang ketiga Ubay bin Ka'ab, yang keempat Abdullah bin Abbas, dan yang kelima Abdullah bin Sa'id radhiyallahu anhum. Sahabat-sahabat Nabi tentunya meriwayatkan qiraat ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Qari'ul Basrah, Al-Imam Abu Amr Al-Basri. Ya, seorang qari' dari Basrah yang bernama Abu Amr Al-Basri, riwayatnya dibawakan oleh Ad-Duri dan As-Susi. Ini adalah suatu riwayat yang berasal dari Basrah, dibawakan dari 11 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Yang pertama adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, wa Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ayyash, Abdullah bin Sa'ib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Ya, dari qari' yang ada dari Basrah dibawakan 11 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya semuanya bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qari' yang berasal dari Syam, karena sahabat Nabi menyebar ke seluruh wilayah. Qari' dari Syam yang bernama Ibnu Amir, rawa anhu Syam wa Ibnu Dzakwan. Ya, bahwa Ibnu Amir qari' dari Syam meriwayatkan dari qiraat 2 sahabat Nabi, Utsman bin Affan dan Abu Darda radhiyallahu anhuma. Adapun yang kelima, qari' dari Kufah, yaitu Al-Imam Asim bin Abi Nujud. Ya, rawa anhu Syu'bah wa Hafs. Dan Hafs inilah yang kemudian menjadi qiraat yang banyak dipakai oleh umat Islam
pada hari ini. Kebanyakan mereka meriwayatkan daripada Hafiz dari Asim bin Abi Najud dari sahabat Nabi SAW, dan itu berasal dari 6 sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum. Ini adalah riwayat yang paling masyhur di kalangan kaum muslimin, yaitu riwayat Hafiz dari Imam Asim radhiyallahu anhu. Kemudian yang keenam yaitu Al-Imam Hamzah Az-Zayyad, yang diriwayatkan daripadanya Khalaf bin Khallad. Khalaf dan Khallad, ya. Qiraat ini berasal daripada 6 sahabat Nabi sallallahu. Mereka adalah Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Talib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, dan Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Ini menunjukkan betapa bahwa sahabat-sahabat Nabi mereka adalah perawi-perawi langsung riwayat-riwayat yang berasal dari Rasulullah SAW yang kemudian menjadikan Al-Quran ini mutawatir. Adapun yang ketujuh, qiraat Ali bin Hamzah Al-Kisai, rawa anhu Abu Al-Harith wa Hafiz Ad-Duri. Dan qiraat ini berasal dari 10 sahabat Nabi SAW. Mereka adalah Umar bin Khattab, Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Talib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ayyash, wa Abi Hurairah, dan yang terakhir adalah Al-Husain bin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum. Semuanya berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang itu berarti jumlah sahabat yang meriwayatkan melalui Ali bin Hamzah Al-Kisai mencapai 10 orang. Adapun qiraat yang ke-8 yaitu Al-Imam Yaqub Al-Hadrami, rawa anhu Ruwais wa Ruh. Dan qiraat ini berasal dari 11 sahabat Nabi SAW. Mereka adalah Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Abi Musa Al-Ash'ari, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ayyash, Abdullah bin Sa'ib, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Ini adalah qiraat yang ke-8. Adapun qiraat yang ke-9 adalah Imam Khalaf Al-Bazzar, rawa anhu Idris wa Ishaq. Qiraat ini berasal dari 6 sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Ini adalah qiraat yang ke-9, berasal dari 6 sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian yang terakhir yang ke-10 adalah Al-Imam Abu Ja'far Al-Madani, rawa anhu Ibnu Wardan wa Ibnu Jammaz. Qiraat ini berasal dari 5 sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas, Abdullah bin Ayyash, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Seluruh sahabat ketika dikumpulkan sebagai perawi Al-Quran ini mereka berjumlah 20 orang. Ya, 20 orang. Coba kita lihat sekarang Taurat yang kita kenal dengan Perjanjian Lama. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Jawab As-Sahih liman badala dinal Masih menyebutkan bahwa riwayat sampai terbukukannya Perjanjian Lama, Taurat, hanya berasal dari 1 orang. Ya, hanya berasal dari 1 orang. Dialah Uzair, yang dimana pada waktu itu terjadi kebakaran terhadap lembaran-lembaran Taurat. Kemudian yang hafal adalah Uzair, dari Uzair kemudian dicatatlah Perjanjian Lama itu. Hanya sumbernya 1 orang. Kemudian bagaimana dengan Injil yang kita kenal dengan Perjanjian Baru? Sumbernya cuma 2. Ya, dari murid Nabi Isa alaihissalam, dan itu pun dibukukan 70 tahun sepeninggal Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kemudian dari 2 orang itu diimlakkan kepada 2 muridnya, maka itulah kemudian menjadilah yang kita kenal dengan Perjanjian Baru itu. Ikhwani barakallahu fikum, pada tahun ke-100 Masehi ternyata Taurat itu ditemukan ada 100 lebih. Ya, Injil itu ditemukan ada 100 lebih. Mana yang paling benar, yang betul-betul dari Nabi Isa alaihissalam? Sehingga mereka kebingungan. Ada 1 murid Nabi Isa yang mereka tidak akui, yaitulah yang kita kenal dengan Injil Barnabas, atau dikenal dengan Injil Barnabas. Nah, Barnabas ini adalah murid Nabi Isa alaihissalam, tetapi ternyata catatan kumpulan
Injil yang dikumpulkan oleh sahabat Barnabas ini tidak diakui oleh mereka. Termasuk dalam konferensi Nikea tahun 325, mereka menetapkan Injil yang jumlahnya 100 lebih itu enggak diakui semuanya kecuali 4. Lukas, Matius, John dan Markus. Hanya 4 saja. Yang selebihnya mereka tidak akui. Termasuk Injil Barnabas itu tidak diakui oleh mereka. Kita cek, kenapa sih kok mereka tidak mengakui Injil Barnabas? Ternyata di dalam Injil Barnabas itu ada ungkapan bahwa akan datang setelahku seorang nabi terakhir yang akan melengkapi ajaran yang aku bawa. Dan itulah yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau mereka menerima Injil Barnabas, itu orang Kristen masuk Islam semuanya itu. Karena itu saudara sekalian, inilah kemudian kelemahan yang ada di dalam Injil itu. Sehingga saudara sekalian, dalam perdebatan yang dilakukan oleh Syekh Rahmatullah Hindi di India dengan seorang pendeta besar utusan Inggris bernama Dr. Philip Finder. Kemudian Dr. Philip Finder ini seorang yang cukup aktif di dalam kristenisasi, misioner. Kemudian mencoba untuk menantang ulama-ulama Islam untuk berdebat. Ya, muncullah seorang dari desa bernama Rahmatullah Hindi dengan penampilannya yang sangat sederhana dan tampil dalam perdebatan itu dengan sangat memukau karena dia hafal itu Injil itu. Kemudian Syekh Rahmatullah Hindi mampu membuktikan adanya pertentangan antara Injil dengan Injil sendiri. Perjanjian baru dengan perjanjian baru, perjanjian lama dengan perjanjian lama, itu diungkapkan oleh beliau dengan begitu gamblangnya, mencapai kira-kira 2000 kesalahan. Ya, dan kemudian dalam bahasa Inggris kemudian diterjemahkan the contradiction between Bible and Bible. Ya, pertentangan antara Bible dengan Bible. Ini menunjukkan betapa bahwa ulama Islam pun cukup perhatian terhadap kajian-kajian kristologi yang karenanya kemudian mereka mampu mengungkap kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan dan penambahan serta kontradiksi yang ada di dalam Bible itu. Sehingga karenanya saudara sekalian, ini adalah sesuatu yang barangkali perlu untuk kita ketahui, ya, bahwa kemudian kita ketika berdialog dengan para pendeta, para pastor, jangan lupa kemudian kita tunjukkan kitab suci mereka yang namanya Bible itu, bahwa itu adalah bukan firman Tuhan. Sebagaimana Al-Quran yang kita punya ini adalah betul-betul firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ahmad Didat, seorang pendebat ulung dari Afrika Selatan, menulis buku berjudul Is the Bible God's Word? Ya, apakah Bible ini firman Tuhan? Ketika saya di Australia, saya coba didekati oleh seorang pendeta untuk dipengaruhi supaya masuk Kristen. Ya, saya ingat waktu itu namanya Dennis. Ya, seorang yang bekerja bareng satu perusahaan. Dia coba mendekati saya, bahkan mau datang untuk berkunjung ke tempat saya untuk menyampaikan misi Kristen. Saya bilang, saya datang ke rumah kamu. Ya, kita janjian kapan? Saya datang ke rumah kamu. Pada hari H yang ditetapkan, saya sudah menyiapkan buku yang dibuat oleh Ahmad Didat yang berjudul It's the Bible God's Words. Kata Ahmad Didat di dalam mukadimah buku itu, kalau kamu menghadapi seorang pendeta atau pastor, ikuti instruksi saya ini, kamu akan bikin dia pusing 7 keliling. Ya. Kemudian saya ikuti instruksi dia, saya bawa Bible dalam bahasa Inggris, kemudian saya ikuti buku itu, instruksinya. Kemudian sudah selesai, saya datangin si pendeta Dennis itu ke rumahnya, kemudian saya ajak dialog dan saya tunjukkan betapa bobroknya Bible ini karena kontradiksi yang luar biasa, tidak bisa diterima oleh akal yang sehat. Kemudian dia sampai keringat dingin, ya, kemudian begitu mengagetkan dia, sampai dia bertanya begini, dari mana kamu tahu hal-hal seperti ini? Saya ajak pendeta nggak tahu. Ya, kok bisa kamu tahu yang seperti ini, kata dia. Udah, yang penting kan kenyataannya begitu, ya. Apalagi kan yang kamu pertahankan dengan kitab sucimu kalau seperti itu modelnya, ya. Akhirnya barakallahu fikum, dia akan mencoba untuk menggali lebih dalam katanya.
Ya, mudah-mudahan dia goncang itu. Tapi masih semangat dia, mau datang ke rumah saya. Ya udah, kalau mau datang aja. Ternyata dia datang bawa anaknya perempuan. Mungkin dia ingin mempengaruhi dengan anaknya ini, mungkin mau dikawinkan, mau apa, tahu lah itu. Ya, yang jelas sekalian, kita melihat ini adalah sesuatu yang apa? Jebakan. Makanya saya panggilkan teman saya yang ahli kristologi, tapi masih muda dia. Dan jago bahasa Inggris. Ya, saya datangkan, ayo kamu dialog deh sama situ, Dennis itu. Dialog luar biasa. Ya, karena memang dia lebih menguasai. Saya bukan ahli kristologi, saya hanya tahu ujung-ujung pangkalnya saja. Yang penting sudah membuat dia goncang. Nah, ala kulli barakallahu fikum, ini menunjukkan betapa bahwa kitab suci yang diklaim sebagai kitab suci berasal dari Tuhan ternyata banyak mengandung kelemahan-kelemahan, baik dari segi sumbernya, sanadnya, ya, kalau perjanjian lama itu cuma satu, kalau perjanjian baru cuma dua, itu pun kemudian ditemukan pertentangan yang luar biasa antara satu dan yang lain. Hal yang itu tidak akan menunjukkan keutuhan dan otentisitas daripada Bible itu sendiri. Sementara Al-Quran yang kemudian menjadi pegangan umat Islam, ya, seperti saya dibawakan oleh 20 sahabat Nabi SAW yang kemudian mereka sebagai pencatat wahyu, kemudian periwayat menyampaikan riwayat wahyu yang kemudian mutawatir sampailah kepada tangan kita ini. Karena itu ikhwan barakallahu fikum, ada seorang muslim punya toko kelontong di Afrika Selatan. Kemudian suatu saat ada seorang pendeta datang berbelanja di tokonya orang muslim ini. Kemudian orang muslim ini lihat pakaiannya, pakaian pendeta ini. Tapi dia nggak nanya dulu, biar dia belanja dulu. Pinter nih orang muslim nih. Udah selesai belanja, baru kemudian dia nanya, "Bapak pendeta ya?" "Oh, saya kepala pendeta," kata dia. "Ya, boleh saya nanya Bapak?" "Oh, silakan." "Begini Bapak, kalau memang betul Yesus itu, Nabi Isa itu Tuhan, maka pasti dia akan mengatakan di dalam Bible itu, 'Saya Tuhan, sembahlah saya.'" Ya, kalau memang betul Yesus itu mengaku sebagai Tuhan yang harus sembah, dia pasti akan mengatakan dalam Bible, "Saya Tuhan, sembahlah saya." Tolong berikan kepada saya satu ayat dalam Bible yang menyatakan seperti itu. Mulai kemudian si pendeta ini memikirkan hafalannya terhadap Bible. Dia ulang-ulangi, dia lihat-lihat, dia cari-cari. Sekian lama gak ketemu. Sampai kemudian dia mulai keringat dingin tuh. Karena malu. Kepala pendeta gak bisa jawab pertanyaannya orang yang punya kelontong itu. Kemudian terpaksa mengatakan, "Maaf, saya udah ulang-ulangi hafalan saya. Ingat-ingat pengertian saya terhadap Bible, tetapi belum menemukan jawaban itu. Tolong saya kasih kesempatan, saya akan cari jawabannya." "Ya sudah, saya tunggu Pak Pendeta." Dia pulang, dia kontak-kontak, dia nanya sono sini, tidak mendapatkan jawaban yang puas. Dia pelajari lagi, memang ada di dalam Bible itu, ada ungkapan Paulus berkata, "Dia Tuhan, sembahlah dia." Atau masyarakat mengatakan, "Dia Tuhan, sembahlah dia." Tetapi tidak ditemukan satupun ayat dalam Bible yang berasal dari Nabi Isa AS. Dia mengatakan, "Saya Tuhan, sembahlah saya." Ya, kenapa? Allah sudah mengkonfirmasi di dalam Al-Quran surat Al-Maidah tentang pernyataan siapa? Tentang pernyataan Nabi Isa AS. "Apakah pernah kamu mengatakan kepada umatmu, 'Sembahlah saya dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah'?" Nabi Isa mengatakan, "Tidak pantas aku mengatakan itu. Kalaupun aku mengatakan, pasti kamu tahu ya Allah." Kita lihat pertanyaan Allah kepada Nabi Isa AS. "Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam." Surat apa? Al-Maidah ayat 116. "Anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah? Qala subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub." Ya, dalam ayat ini Allah mempertanyakan kepada Nabi Isa AS. Ketika Allah berkata kepada Isa bin Maryam, "Apakah kamu mengatakan kepada manusia, 'Jadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah'?"
Nabi Isa mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah, tidak pantas aku mengatakan sesuatu yang bukan menjadi hakku. Kemudian, kalaupun aku tahu, Engkau Maha tahu apa yang aku katakan ya Allah. Engkau tahu apa yang ada dalam diriku, sementara aku tidak tahu apa yang ada dalam dirimu. Dan Engkau Maha tahu terhadap yang gaib. Ini pernyataan Nabi Isa kepada Allah SWT yang sudah dilakukan konfirmasi. Ternyata dia tidak pernah mengatakan begitu. Makanya ketika dipertanyakan itu kepada kepala pendeta yang ada di Afrika Selatan itu, dia kebingungan menjawabnya. Dia cari, dia gali, ternyata tidak mendapatkan jawaban sama sekalian. Dan akhirnya orang ini masih Islam. Ya, makanya ini disarankan kalau kita menghadapi kelompok misionaris yang kemudian mempengaruhi umat Islam, kita pertanyakan hal yang sama. Ya, dia insya Allah 7 keliling tidak akan bisa mendapatkan apa? Jawabannya itu. Nah, karenanya saudara sekalian, inilah kelemahan-kelemahan kitab suci karangan yang kemudian telah mengalami perubahan karena tangan manusia. Ya, berbeda dengan Al-Quran, merupakan firman Allah yang seutuhnya dari Allah, yang kemudian disampaikan kepada Muhammad SAW oleh Jibril dan dicatat oleh para sahabat dari lisan Rasulullah SAW dan sampailah kepada kita secara mutawatir. Dan inilah kemudian menjadi mukjizat besar yang akan mengarahkan umat Islam sepanjang perjalanan sejarahnya, sehingga karenanya saudara sekalian, jangan kita jauh dari Al-Quran. Ya, karena itu saudara sekalian, jauh dekatnya seseorang kepada Allah, kata Imam Sufyan bin Uyainah, tergantung daripada jauhnya dekatnya seseorang dengan Al-Quran. Ya, makanya kalau Anda ingin tahu sudahkah Anda dekat sama Allah, maka lihatlah hubungan Anda dengan Al-Quran. Ya, semakin dekat Anda dengan Al-Quran, itu artinya semakin dekat Anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya saudara sekalian, Allah Rasulullah SAW di dalam riwayat Bukhari menyebutkan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ya, sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Ya, alhamdulillah kita di Al-Islam telah menetapkan untuk hafalan Al-Qur'an buat para mahasiswanya dan tidak akan diberikan ijazah kecuali kalau sudah hafal Qur'an. Ya, makanya sekalian usahakan untuk kemudian para mahasiswa kita lebih serius untuk menghafal Qur'annya. Karena itu adalah merupakan satu pegangan nanti buat kalian berdakwah. Di sini ada kitab Ad-Durar min Sahih Fadail Ayat was Suwar. Ya, ini dikumpulkan sekitar 48 riwayat tentang keutamaan Al-Qur'an. Ya, kalau kita lihat seluruhnya yang di sini ada lebih dari itu. Ya, khusus untuk keutamaan ayat-ayat Al-Qur'an itu ada sekitar 48 hadis yang sahih. Dan kemudian itu menjadi perhatian dan motivasi kepada kita untuk supaya kita dekat dengan Al-Quran. Karena saudara sekalian, ya, ternyata memang Rasulullah SAW itu sangat menekankan kepada Al-Quran, kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka mempelajari Al-Quran itu setiap hari antara 5 sampai 10 ayat, ya. Kemudian diajarkan bacaannya, kemudian pengertiannya, pemahamannya sampai kepada pelaksanaannya. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mempelajari Al-Qur'an surat Al-Baqarah itu selama 8 tahun. Ya, Al-Qur'an surat Al-Baqarah saja dipelajari, didalami selama 8 tahun. Ya, makanya kita jangan kemudian pelit waktu untuk terus menggali Al-Qur'an. Ya, Al-Imam Hasan Al-Basri menyebutkan 3 sikap manusia terhadap Al-Quran. Berapa? 3 sikap manusia terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah alladzi ahya hurufahu wa ahya hududahu. Kelompok yang pertama umat Islam kepada Al-Quran adalah mereka yang menghidupkan huruf-huruf Al-Quran sekaligus menjalankan ajaran-ajarannya. Ya, menghidupkan apa? Ajaran-ajarannya. Ini adalah orang mukmin yang seutuhnya membaca Al-Quran sekaligus apa? Menghidupkan ajaran-ajarannya. Kemudian yang kedua, alladzi ahya hurufahu wa dhayya hududahu. Kelompok orang Islam yang kedua adalah mereka yang membaca ayat-ayat Al-Quran tetapi mengabaikan hukum-hukum Al-Quran, mengabaikan ajaran-ajaran Al-Quran. Dan ini tentunya tidak direkomendasikan untuk kita.
Ya, kita akan masuk mulai ini kalau kemudian mempunyai penyakit di dalam kalbu, sehingga kemudian jauh dari ajaran Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita anjurkan untuk bagaimana masuk dalam kelompok yang pertama. Tidak masuk kelompok yang kedua, yaitu mereka yang menghidupkan Al-Quran dan mengabaikan ajaran-ajaran Al-Quran. Adapun yang ketiga, alladzi dhayya'a hurufahu wa dhayya'a hududahu. Mereka yang lalai membaca Al-Qur'annya dan mengabaikan ajaran-ajaran Al-Qur'an. Inilah kelompok yang kedua, yang ketiga dari umat Islam, yang mereka ini kategori umat yang lalai dan menjauhkan dirinya dari Al-Qur'an. Sehingga karenanya sekalian, tentunya kita bagaimana mencapai tingkatan yang pertama. Dan untuk itu Ibnu Qayyim rahimahullah ya memberikan konsep kepada kita 5 kewajiban kita kepada Al-Qur'an. Yang pertama, beliau menyampaikan kewajiban kita kepada Al-Qur'an yang pertama adalah membaca Al-Qur'an. Dan itu ditetapkan oleh Nabi SAW apabila kita mampu untuk bisa menghatamkan Al-Qur'an 3 hari sekali. Ya. Orang yang menghatamkan Quran kurang dari 3 hari itu nggak akan paham. Kita dianjurkan oleh Nabi supaya iman kita sehat, supaya kita dekat dengan Allah, agar menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Ya, dan para ulama menetapkan jangan lewat 40 hari sekali untuk hatam Quran. Ya, kalau bisa mengikuti jejak Nabi yang mengajarkan untuk hatam Al-Quran 3 hari sekali. Kalau umpamanya meleset, seminggu sekali. Meleset lagi 2 minggu sekali. Meleset lagi sebulan sekali. Dan jangan lewat 40 hari sekali. Begitu yang dinasihatkan oleh para ulama kepada kita. Tetapi standar yang paling utama ditentukan oleh Nabi adalah 3 hari sekali hatam Al-Quran. Berarti sehari berapa? 10 juz. Nah, itulah kita harusnya interaksi dengan Al-Quran. Ya. Itu yang pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, mendalami Al-Quran. Jadi mengkaji, mendalami, mentadaburi, ya, menggali dari kandungan Al-Quran. Ya, apalagi kalau kita ingin menjadi ulama, harus kita mendalami Al-Quran. Dan itulah kewajiban yang harus terus kita upayakan supaya kita diberikan oleh Allah kemudian menjadi ulama. Ya, untuk kemudian menggali terus kandungan Al-Quran. Adapun yang ketiga adalah mengamalkan Al-Quran. Ya, sedapat mungkin kita bisa praktekkan, kita praktekkan. Apa yang bisa diajarkan oleh Al-Quran kita praktekkan. Umpamanya di Indonesia, karena negaranya bukan negara Islam, belum mempraktekkan kategori yang masalah hudud, masalah hukum bidana, hukum potong tangan, hukum rajam, hukum qisas, belum dipraktekkan, berarti kita belum bisa menjalankannya. Jadi apa yang kita bisa jalankan itu. Ini bagian yang ketiga adalah mengamalkan isi Al-Quran. Adapun yang keempat, yaitu mendakwahkan Al-Quran. Mengajak orang kepada Al-Quran. Terus menerus untuk mengembalikan manusia kepada Al-Quran. Karena ini adalah merupakan pedoman supaya manusia selamat di dalam kehidupan mereka. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, kita kembalikan umat ini kepada Al-Quran supaya mereka bersatu, kemudian mereka bergerak untuk membela agamanya dan tidak bercerai-berai. Yang keempat adalah mendakwakan manusia kepada Al-Quran. Adapun yang kelima, yaitu berhukum kepada Al-Quran. Berhukum kepada Al-Quran. Dan inilah yang kemudian kita usahakan terus-menerus. Bagaimana kita menegakkan syariat Islam dalam kehidupan nyata kita, baik itu dalam skop pribadi, dalam skop masyarakat, keluarga, masyarakat dan negara. Untuk bagaimana kita serukan mereka untuk berhukum dengan Al-Quran. Karena kita yakini Al-Quran pasti mengandung kebenaran, Al-Quran pasti mengandung keselamatan, dan Al-Quran membimbing manusia untuk supaya bahagia dunia sampai di akhirat. Nah, itulah kemudian pentingnya kita dekat dengan Al-Quran dengan melaksanakan 5 hal itu. Begitu pernyataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Adapun saudara sekalian, ringkasan kandungan Al-Quran itu apa? Disampaikan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah, ada 5 utama inti Al-Quran. Barangkali ini menjadi ringkasan penting untuk supaya kita ketika membaca Al-Quran,
Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka 5 ini kita selalu hadirkan itu. Yang pertama, bahwa Al-Quran mengandung berita tentang Allah, baik kaitannya dengan tauhid rububiyah maupun tauhid al-asma wa sifat. Ya, informasi lengkap dari Allah tentang dirinya, tentang Allah SWT, yang berkaitan dengan tauhid rububiyah maupun tauhid al-asma wa sifat. Dan inilah yang kemudian oleh para ulama dikenal dengan at-tauhid al-ilmi al-khabari. Ya, di dalam kajian akidah kita kenal dengan apa? At-tauhid al-ilmi al-khabari, yaitu tauhid yang mentauhidkan Allah SWT dalam kaitan dengan tauhid rububiyah maupun asma wa sifat. Inilah yang kemudian kalau kita baca alhamdulillahirabbil alamin, itu apa? Tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, tauhid apa? Al-asma wa sifat. Nah, dengan demikian saudara sekalian, kita temukan akan banyak sekali ayat Al-Quran yang mengungkap tentang 2 hal ini. Ini bagian yang pertama. Yang kedua adalah tauhid al-amali al-qasdi. Ya, tauhid yang berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi Allah, bagaimana kita beribadah kepada Allah atau hanya kepada Allah. Itulah disebut dengan apa? Tauhid uluhiyah, atau dikenal dengan tauhid al-ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kita hanya beribadah kepada Allah, dan ini adalah merupakan ketetapan inti utama para rasul diutus oleh Allah SWT kepada umat manusia. Ya, sehingga karenanya Allah SWT menyebutkan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya, tidak ada seorang pun rasul yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad, termasuk juga Nabi Muhammad SAW, kecuali mereka diperintahkan untuk mengajak umatnya hanya beribadah kepada Allah SWT. Makanya kita ditetapkan, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dalam hal ini harus ada garis demarkasi. Tidak ada tawar-menawar dalam masalah ibadah. Tidak ada toleransi dalam masalah ibadah. Ya, makanya saudara sekalian, banyak orang salah paham di dalam memahami toleransi beragama. Ya, tidak ada pengertian toleransi dalam kaitan ibadah itu. Ya, toleransi hanya kaitan dengan kemanusiaan. Tetapi kalau urusannya agama, urusannya ibadah, lakum dinukum waliyadin. Tidak ada kemudian mencampur adukkan dalam masalah ini. Sehingga karenanya saudara sekalian, inilah yang kemudian harus kita pahami sebagai satu keyakinan bahwa Al-Quran merupakan satu pedoman yang telah menerangkan tauhid, baik kaitan dengan tauhid rububiyah dan asma wa sifat, ataupun yang kedua adalah tauhidul ibadah, atau dikenal dengan tauhid al-uluhiyah, atau dalam istilah ulama disebut dengan at-tauhid al-amali al-qasdi. Adapun yang ketiga, ringkasan Al-Quran adalah merupakan konsekuensi tauhid, yaitu seluruh rangkaian hukum. Ya, muqtada tauhid, seluruh rangkaian hukum, mulai daripada tahara, salat, puasa, zakat, haji, jihad, sampai kepada urusan rumah tangga pribadi, semua kaitan dengan hukum merupakan praktek daripada akidah, praktek daripada tauhid. Makanya antum melihat setiap orang yang kendor di dalam masalah hukum, umpamanya Anda lihat perempuan tidak berjilbab, ya, atau Anda lihat orang laki tapi nggak sholat padahal dia muslim. Pelanggaran-pelanggaran seperti ini hakikatnya terjadi karena apa? Lemah di akidahnya. Sebab kalau tauhidnya benar, dia akan terdorong untuk menjalankan hukum secara benar. Tetapi ketika Anda melihat kelemahan pada pelaksanaan hukumnya, itu pasti mereka ada masalah dalam tauhidnya. Makanya kalau melihat orang yang menyimpang dalam beragama, jangan hanya disebutkan penyimpangannya, luruskan tauhidnya juga. Karena itu satu kesatuan. Ibarat itu buah dari satu pohon, dan pohon itu ada akarnya. Kalau buah itu rusak, pasti ada akarnya yang nggak beres, itu pasti rusak itu. Pohonnya pasti mengandung kerusakan itu. Ya, makanya saudara sekalian, kita lihat penyimpangannya terjadi pada umat ini. Kenapa kok kemudian tauhidnya nggak disentuh? Padahal ini inti masalah kan. Makanya kalau kita lihat kesimpulan ini, kita tahu
berapa banyak kelompok-kelompok gerakan Islam yang menekankan sisi politik, yang menekankan sisi ekonomi, yang menekankan sisi pendidikan, yang menekankan sisi dakwah, yang menekankan sisi akhlak, yang menekankan sisi-sisi yang lain, tetapi tidak menekankan, bahkan tidak menggubris masalah tauhid, maka gerakan-gerakan itu pasti mengandung kelemahan. Karenanya saudara sekalian, tauhid adalah misi utama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Jangan diabaikan itu. Dalam semua dakwah kita, tauhid itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dakwah ini. Sehingga kemudian munculnya gerakan dakwah, gerakan jihad dan lain sebagainya, itu merupakan tuntutan daripada tauhid ini. Sehingga semakin kuat iman dan tauhid seseorang, akan nampak sekali pada diri orang itu semangat untuk berdakwah, semangat untuk berjihad dan lain sebagainya. Itu merupakan apa? Merupakan apa? Suatu bentuk daripada praktek daripada tauhid. Makanya penguatan tauhid merupakan sesuatu yang bersifat apa? Keniscayaan, sesuatu yang sifat harus, dan itu harus disampaikan dalam bentuk terus-menerus mengembalikan umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dakwah kita bukan ke arah kekuasaan. Dakwah kita bukan untuk memperbanyak pengikut. Dakwah kita bukan untuk membesarkan orang. Dakwah kita bukan untuk popularitas. Dakwah kita bagaimana membawa manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka hanya mentauhidkan Allah. Hidupnya untuk Allah. Keliru kalau orang itu hidupnya untuk istrinya, hidupnya untuk anaknya, hidupnya untuk negaranya, hidupnya untuk bapaknya atau ibunya. Itu semua arah yang keliru. Dan sungguh itu sia-sia semua saudara sekalian. Selama seseorang hidupnya tidak untuk Allah, maka orang itu hidupnya sia-sia saudara sekalian. Naudzubillah min dzalik. Makanya Rasul mengatakan, ala ma khalallahu batil. Semua yang tidak ditujukan kepada Allah itu pasti batil. Ya, makanya inilah inti utama dari ajaran Al-Qur'an yang menekankan tauhid sampai pada poin yang ketiga adalah menjalankan hukum-hukum Islam dalam rangka penegakan tauhid itu. Ini poin yang ketiga. Adapun poin yang keempat, ringkasan Al-Qur'an, yaitu pemberitahuan dari Allah sebagai balasan bagi orang yang menjalankan ketiga poin itu. Apa yang akan diperoleh kalau orang mentauhidkan Allah dalam kaitan dengan yang pertama, tauhid rububiyah dan asma wa sifat? Apa balasan yang diperoleh oleh orang kalau kemudian dia mentauhidkan Allah dalam kaitan tauhidul ibadah, hanya beribadah kepada Allah? Apa balasan bagi orang itu kalau kemudian secara konsekuen dia menjalankan hukum-hukum Allah semampu yang dia miliki? Apa yang akan dia dapatkan? Allah berikan jaminan buat orang seperti ini kehidupan yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Itulah yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Ya, bahwa barang siapa yang beramal saleh, laki maupun perempuan, dasarnya keimanan, maka Allah akan pasti memberikan kepadanya kebahagiaan, kata Ibn Abbas, di dunia ini, dan nanti di akhirat balasan yang lebih utama lagi di akhirat kelak. Karena saudara sekalian, ini adalah merupakan suatu motivasi kepada kita selama kita memahami yang benar, kita jalankan secara konsekuen, maka pasti Allah akan memberikan balasan kepada kita kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat kelak. Adapun poin yang kelima, yaitu hukuman yang Allah berikan kepada siapa yang ingkar, tidak mau menjalankan ketiga poin itu, yaitu mereka yang kategori orang kafir, orang yang ingkar kepada Allah SWT, ingkar kepada hukum-hukum Allah SWT, maka mereka lah yang akan mendapatkan kesengsaraan di dunia dan kerugian nanti di akhirat. Itulah yang Allah sebutkan dalam surat Thaha ayat 124 dan 125. Allah menyebutkan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika ataka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Nah, ikhwani barakallahu fikum, apabila kemudian kita sadar bahwa barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah dari Al-Qur'an, maka kami akan jadikan hidupnya gelap gulita di dunia ini, dan di akhirat kelak mereka akan digiring dalam keadaan buta. Mereka mengatakan, ya Tuhan, kenapa engkau giring kami dalam keadaan buta? Dulu kami di dunia itu melek,
Kata Allah, dulu kamu diturunkan ayat-ayatku, tetapi kalian lupakan itu, maka sekalian kalian dilupakan. Karenanya saudara sekalian, penderitaan yang luar biasa bagi orang yang tidak mengenal Allah, dan penderitaan yang luar biasa bagi orang yang tidak menjalankan hukum-hukum Allah. Karenanya saudara sekalian, 5 poin inilah penting untuk dicatat sebagai ringkasan Al-Quran. Setiap kali Anda membaca Al-Quran, ingat itu, di mana poin itu akan menjadi bagian yang sangat penting untuk kita pahami ketika kita membaca Al-Quran. Kembali kepada tema kita, bahwa Al-Quran berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Makanya Al-Quran menjadi pedoman buat umat Islam. Yang Rasulullah SAW sebagaimana riwayat Imam Malik menyebutkan, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'di ma tamassaktum bima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian 2 pegangan. Bila kalian pegang itu, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan itulah sunnah Nabi SAW. Al-Quran menerangkan secara global tentang pedoman-pedoman hidup, dan rinciannya ada pada sunnah Rasulullah SAW. Sehingga karena sekalian, kita tidak akan pernah paham Al-Quran kalau kita tidak merujuk kepada Rasulullah SAW. Sehingga karenanya Allah menyebutkan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepadamu adzikir, itulah sunnah, untuk kamu jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran. Sehingga karenanya saudara sekalian, keterkaitan Al-Quran dengan sunnah ini adalah bagian yang tidak boleh terpisah, dan inilah yang kemudian sedang diupayakan oleh musuh-musuh Islam untuk kemudian dijauhkan dari umat Islam. Suatu kali seorang tokoh Kristen yang bernama Zuhaimar tahun 1925, dia bicara di dalam konferensi gereja. Kemudian dia menyampaikan kepada para tokoh gereja itu pengalamannya melakukan sensasi di Mesir. Dia katakan bahwa janganlah terlalu berharap kalian untuk mengkristenkan orang Islam. Kalaupun kalian berhasil, mungkin tidak sebanyak yang kalian harapkan. Ya, karena orang Islam masih sangat kuat memegang agamanya. Tetapi saran saya, kata Zuhaimar, jauhkan umat Islam dari Al-Quran. Kalau saja umat Islam itu jauh dari Al-Quran, itu artinya kita bisa melumpuhkan mereka. Jadi inilah target mereka sekalian, menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Jalalul Alim, seorang penulis yang pernah menggegerkan ketika mengeluarkan bukunya, Qadatul Gharbi yaqulun dammirul Islam abidu ahlahu. Ya, pemimpin-pemimpin barat berkata, hancurkan Islam, musnahkan pengikutnya itu. Dan diantaranya dibawakan tokoh-tokoh barat yang kemudian dengan memegang Al-Quran untuk menundukkan umat Islam, untuk menghancurkan umat Islam. Maka yang pertama harus kita lakukan, menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Makanya lihat ya, yang terjadi di Afghanistan hari-hari pada akhir-akhir ini kan, kelompok pasukan Amerika yang ada di Afghanistan, mereka membakar Al-Quran, mereka menghinakan Al-Quran. Ya, setelah ketahuan perilaku mereka itu, mendapat perlawanan dari orang-orang Afghanistan luar biasa. Ya, bahkan sejumlah tentara mereka dibunuh oleh mereka. Kemudian umat Islam protes besar-besaran, sampai memaksa Obama membuat pernyataan di Gedung Putih, minta maaf kepada umat Islam atas apa yang terjadi yang dilakukan oleh sebagian tentaranya di Afghanistan itu. Dia minta maaf secara resmi. Sekalian, sampai sekarang ulama-ulama di Afghanistan menuntut pemerintah Afghanistan untuk menghukum tentara-tentara yang telah membakar Al-Quran itu. Karena itu penghinaan terhadap umat Islam. Karenanya sekalian, mereka akan terus menunjukkan sikapnya terhadap Al-Quran, baik secara langsung maupun tidak langsung, menunjukkan permusuhan mereka kepada Al-Quran. Yang inilah yang kemudian kita harus jaga terus-menerus, bagaimana kita menyikapi Al-Quran. Makanya kelompok Mu'tazilah yang berusaha karena pengaruh filsafat Yunani untuk mengatakan Al-Quran makhluk, dibantah oleh para ulama sangat mengagumkan, di antaranya oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Ar-Raddu ala Zanadiqa wal Jahmiyah.
satu bantahan yang telak menunjukkan betapa kehebatan ilmu Imam Ahmad rahimahullah, yang oleh Imam Syafi'i dipuji bahwa Imam Ahmad ini imam dalam 8 hal. Ini pujian Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad. Ya. Imam Ahmad itu hebat dalam 8 hal. Imamun fil hadis. Dia imam di bidang hadis. Kemudian imamun fil fiqh. Imam di bidang fikih. Kemudian imamun fil lughah. Dia imam di bidang bahasa. Kemudian yang keempat, imamun fil Quran. Imam di bidang Al-Quran. Kemudian yang kelima, imamun fil faqr. Imam dalam kemiskinan. Karena Imam Ahmad itu orangnya hidupnya sederhana. Kemudian yang keenam, imamun fil zuhud. Imam Ahmad imam dalam zuhud. Makanya beliau menulis kitab Az-Zuhud. Dalam apa? Penjelasan tentang zuhud. Yang ketujuh, imamun fil wara'. Imam Ahmad imam dalam kaitan dengan wara'. Wara' ini adalah menghindari segala bentuk yang dapat mengarah kepada makruh, apalagi yang haram. Dia tinggalkan itu. Itulah imam dalam masalah wara', Imam Ahmad. Imamun fis sunnah. Dan Imam Ahmad imam di dalam sunnah. Ini adalah pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah kepada Imam Ahmad, sehingga pantaslah kemudian beliau membela Al-Quran yang dituduh oleh kaum Mu'tazilah sebagai makhluk, yang kemudian mampu menutup mulut mereka dengan hujah-hujah yang sangat kuat. Bahkan terakhir Imam Ahmad itu dipenjara dan disiksa. Ulama-ulama yang lain itu sampai enggak kuat menghadapi penyiksaannya. Ya, Imam Ahmad tinggal sendirian. Kemudian ada seorang yang menasihati, "Wahai Ahmad, kalau kamu tunduk dengan kekuasaan itu untuk menekan ilmumu, maka umat ini akan hancur di belakang." Ya. Dengan itu Imam Ahmad semangat, kemudian beliau tampil membela meskipun beliau mengalami penyiksaan-penyiksaan, tetapi akhirnya apa? Imam Ahmad selamat, dan Islam pun jaya ya setelah meninggalnya Al-Ma'mun sebagai orang yang bertanggung jawab di dalam penyiksaan Imam Ahmad itu. Ikhwani barakallahu fikum, barangkali itu poin-poin utama dalam kajian kita pada malam hari ini untuk menunjukkan betapa pentingnya Al-Quran yang Allah berikan kepada kita sebagai mukjizat, dan kita akan terus menggali Al-Quran itu sesuai dengan kapasitas dan kompetensi kita, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran dalam semua bagian dari kehidupan kita, dan seluruh problematika yang ada pada umat ini, semuanya kita akan temukan konsepnya, prakteknya dari Al-Quran sebagai upaya untuk bagaimana mengeluarkan manusia sekarang ini dari krisis multidimensial yang kemudian banyak orang mencari konsep dari barat maupun timur, tetapi apa yang mereka lakukan hanya trial and error, hanya coba-coba, dan ujung-ujungnya pun terjerumus dalam kesalahan. Selama ini kita masih belum lihat upaya serius dan sungguh-sungguh untuk kembali kepada Al-Quran dalam tingkat nasional, yang itu akan menjadi pegangan bagi umat manusia dan umat Islam secara khusus. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat buat kita sekalian, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin tadi ada suara-suara yang bising dari luar, dan itu tentunya di luar kemampuan kita. Mudah-mudahan Allah menerima amal saleh kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum wa sallallahu alaihi Muhammad. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.